Bismillahirrahmanirrahim. Jaza ba'duhum ala dairi rahim. Jaza lewat ba'duhum, sebagian dari mereka, yaitu sebagian dari para ulama, lewat ala dairi rahim, di depan biara seorang pendeta. Faqala, kemudian berkata sang ulama lagi kepada rahim, kepada sang pendeta, ya rahim, wahai sang pendeta, mata aidu haula'il qaum, wahai sang pendeta, kapan hari raya kaum itu? Hari raya kaum itu kapan? Qala, menjawab sang pendeta, yauma yughfar lahu, yaitu pada hari diampuninya dosa-dosa mereka. Ma misaluka, tidaklah perumpamaan bagi dirimu, ma'ana nafsika, bersama dengan nafsu, illa kecuali kaman, seperti orang wajada yang mendapati zaujadahu, istrinya, fi halati khawmahin, yang sedang berada di kedai penjual minuman keras. Pada lalu memberinya ia kepada istrinya bil malabisil hasanati, dengan pakaian yang bagus, wal ma'akilil thayyibati, dan makanan yang enak. Wa idza tarakat, dan apabila meninggalkan sang istri as-salata, salat, asbahta, kamu tetap tut'imuha, memberinya makanan kepadanya, al-haraisu wal alwan. Al-haraisu yaitu makanan, namanya harisa, makanan yang terbuat dari tepung, telur, dan daging. Apa makanan? Atau hamburger dan bermacam-macam makanan yang lain. Ya pokok berlalu menetap ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ulama, mendiami sebagian ulama arba'ina sanatan, selama 40 tahun, la yahdurul jama'ah, dia tidak pernah hadir untuk sholat berjamaah. Lima yashummu min na'ni qulubil ghafirina, karena dengan sebab dia mencium bau busuk hatinya orang-orang yang lalai kepada Allah. Fama a'rafaka, maka alangkah mengertinya dirimu, bimasalih dunia, dengan berbagai macam kemaslahatan dunia. Wa ma ajhalaka, dan alangkah bodohnya kamu, bimasalih akhiratika, akan kemaslahatan akhirat. Misal dunia, perumpamaan dunia, indah di sisi kaman, seperti orang kharaja yang keluar, ila dhayyati, menuju kepada pekarangan atau tempat terbuka, wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan, fa khazanal aqwatu, lalu ia menyimpan hasil dari pekerjaannya, membeli makanan dan menyimpan bahan-makanan pokok. Faqad ataina, maka sungguh kamu telah melakukan bima, terhadap sesuatu,
yang mudu yang akan kembali sesuatu itu alaika kepadamu fi waktu pada waktu yang nanti akan diperlukan. Wa anta hazanta hayat syahwati, dan kamu di saat kamu menyimpan hayat syahwati, ular-ular hawa nafsu, bahasanya hayat syahwati, ular-ular hawa nafsu, wa aqaribal maksiat, dan kalajengking maksiat, fahalakta, maka kamu akan binasa. Kafabika jahlan, maka cukuplah kamu disebut orang yang bodoh. Inna nasa, karena sesungguhnya manusia yahzanuna, mereka yang menyimpan al-aqwata, makanan-makanan pokok untuk persiapan makannya, liwakti hajatihim ilaiha, pada waktu membutuhkannya ia akan makanan itu. Wa anta tahzanu, sedangkan kamu menyimpan apa-apa yang buruk yang bisa membahayakan diri, wa iya, dan dia al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Hal ra'aita, bagaimana pendapat man, orang, yakni bihayatin, mereka yang membawa ular-ular berbisa, fayurabbiyaha, lalu dia memeliharanya itu ular berbisa, fi darihi, di rumahnya. Fahal anta taf'alu dzalika, fahal anta, maka apakah kamu taf'alu, berbuat dzalika, hal seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali diberikan nasihat oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ulama itu lewat biara, lalu ketemu pendeta. Kata ulama, pendeta, kapan hari raya tahu? Dijawab, hari raya itu nanti kalau umatku sudah mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sindiran buat kita. Kapan hari raya, wahai umat Islam? Hari raya kita adalah kalau kita sudah mendapati ampunan Allah. Bagaimana mungkin ampunan akan datang manakala kita tidak pernah bermohon ampun kepada Allah? Percuma umurmu panjang, sia-sia waktumu yang lama hidup di dunia, kalau kamu hanya berharap ampunan Allah, sementara kamu tidak pernah melangkah menuju kepada ampunan. Datangkah ampunan Allah kepada kita kalau kita tidak bermohon ampun kepada Allah? Ya, tidak akan dapat. Karena itu kita diperintahkan untuk bermohon ampun kepada Allah. Allah mengajarkan kepada kita, istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara. Bermohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan itu yang Maha memberikan ampunan. Berapa kali kita bermohon ampun kepada Allah sehari semalam? Minimal 3 kali 5. Iya, 3 kali 5 waktu sholat. Selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali ya? Minimal. Maksimalnya tanpa batas. Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah. Kenapa?
Karena kita ini abdul mudnibun, kita ini hamba yang selalu kena sentuhan-sentuhan dosa. Kita ini hamba yang selalu berlumur dosa. Jadi kalau ada hujan, kita bukan lari menghindari lumpur ya, yang kena air hujan, tapi kalau ada hujan, kita malah justru belepotan di tempat beloknya tanah air. Nah, bagaimana membersihkannya? Mandi. Mandinya adalah lewat perbanyak istighfar. Karena hanya dengan itu ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sesudah istighfar, memperbaiki diri, meninggalkan larangan, semangat mengerjakan perintah, maka disitulah Allah akan memberikan ampunan kepada. Kemudian dimisalkan, diumpamakan kita terhadap hawa nafsu kita itu seperti kita punya istri. Kita punya istri kita keluar dari rumah, nongkrongnya di kedai minuman keras. Kita ini badan kasar kita, istri itu syahwat nafsu kita. Jadi syahwat nafsu kita nongkrong di kedai minuman keras, ya, lagi mabok minuman keras. Tapi sungguh pun demikian, karena kita suka cinta kepada istri kita, ya masih anterin baju, dibawain makanan, dibawakan kue-kue. Ya. Sekalipun istri kita meninggalkan sholat, namanya sayang sama istrinya, tetap aja diurusin dan dirawat. Nah, istri ibarat syahwat hawa nafsu. Kita punya syahwat hawa nafsu. Kadang kita mengumbar syahwat hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Tapi sungguh pun demikian, sekalipun hawa nafsu itu menghendaki kita meninggalkan sholat, hawa nafsu itu menghendaki kita berbuat maksiat dan dosa, tapi kita yang punya hawa nafsu masih ngurusin sama hawa nafsu, masih ngurusin. Nah, maka itulah ibaratnya kita terhadap hawa nafsu. Mestinya kalau kita punya istri, istrinya melenceng, dia duduk di kedai minuman keras, ya. Kita melihat dia lagi minum minuman keras, lalu kemudian sedang hura-hura dengan laki-laki lain. Ya, kalau begitu keadaannya, udah stop, nggak usah dibeliin baju, nggak usah dikasih makanan, nggak usah dikasih kesenangan, biarin kapok-kapok dia. Nah, begitu pula kita, kalau kita ini sedang ke bawah syahwat hawa nafsu, kita sedang ke bawah syahwat hawa nafsu, maka stop, jangan diperturutkan syahwat hawa nafsu. Jadi di syair Burdah saya baca, wan nafsu katifli intu bil musyabba ala hubbil radhi wa in taqdimu yatfati. Hawa nafsu itu seperti anak bayi. Anak bayi itu dia maunya ngempet, nyusu terus sama emaknya. Dari air susunya masih keluar sampai air susunya nggak keluar, namanya anak kecil maunya ngempet terus. Bayi kecil, bayi yang belum kumisan, kalau bayi kumisan ngempetnya kadang kalah. Nah, anak ini sudah setahun, 2 tahun, udah 2 tahun, tapi emaknya membiarkan anak itu nyusu, maka sekalipun sudah tak keluar air susu masih ngempet. Anak-anak
Zaman dulu kan begitu. Udah gede masih ngepeng ya mamanya, masih geragapin ya, BH emaknya. Padahal udah gede. Kenapa? Karena nggak disamping. Nah karena itu nafsu kudu disamping. Kalau ibarat istri tadi, dia ngajaknya kepada yang nggak benar, ya udah, stop, jangan kasih uang belanja. Nah nafsu kita stop, kita samping. Wan nafsu katifli, nafsu itu kayak anak bayi. Intuh minhu syabba ala kubir. Kalau dibiarkan dia senang. Wa intaktifhu ya fatih. Kalau dia itu disetor, maka dia akan berhenti. Saya ingat dulu punya saudara ini, dia tidak punya anak, dia pungut anak dari bayi. Itu diempengin sama mak pungutnya. Padahal namanya dia bukan hamil, bukan melahirkannya, nggak keluar air susu. Tapi diempengnya itu sama anak angkatnya. Kalau tidur ya empengnya nyot aja, sampai gede. Padahal dia tidak pernah merasakan air susu dari emak angkat. Nah, begitu syahwat, nafsu itu begitu. Kalau kita ngumbar hawa nafsu, maka tidak akan berhenti syahwat hawa nafsu. Lalu bagaimana caranya? Putuskan, stop, jangan memperturutkan syahwat hawa nafsu, nanti akan berhenti. Nah, karena itu hawa nafsu itu tidak bisa dibuang. Hawa nafsu itu tidak bisa dibuang, tetapi hawa nafsu itu dikendalikan. Seperti misalnya kita punya syahwat nafsu makan. Kita punya syahwat nafsu makan. Bisa nggak nafsu makan dibuang? Ya orang kalau nggak nafsu makan aja diobati. Makan dong, makanan saya nggak nafsu, udah berobat kan? Ya cekokin apa biar muncul nafsu. Anak kecil kalau makannya susah, ya, dicekokin. Zaman dulu dibeliin jamu jembatan besi, cekokin jamu jembatan besi biar mau ya. Nah nafsu makan itu ada, tapi bagaimana nafsu makan ini menjadi makan yang benar? Dari makan itu karena nafsu menjadi makan yang benar sesuai dengan aturan. Kalau nafsu makan, kalau diperturutkan orang jadi abdul butut, hamba perut. Setiap hari hanya menyanyi perut. Sampai badannya makin gemuk, makin gembel, makin gembel, makin apa? Nanti lama-lama jadi obesitas, kegemukan. Itu karena nafsu makan. Nah itu akibat nafsu makan menjadi obesitas, kelebihan kalori. Lalu bagaimana orang itu dalam makan supaya tidak lagi disebut nafsu makan, yaitu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Kembali pada aturan agama bahwa kita umat Islam adalah belum makan sebelum merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau sudah seperti itu, maka makannya menjadi bernilai ibadah. Kenapa? Karena makan bukan hidup, bukan untuk makan, tapi makan sekedar untuk kelangsungan. Begitu pula syahwat yang lain, syahwat hubungan sebadan dengan lawan jenis, itu namanya nafsu. Tetapi tentu kita sebagai umat muslim dalam hubungan sebadan dengan lawan jenis harus ada akadnya,
akadnya ijab kabul akad nikah, barulah kemudian yang haram menjadi halal. Padahal ringan, hanya dengan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Umar dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Hanya dengan kalimat seperti itu yang haram jadi halal. Maka berarti nafsu hubungan sebadannya sudah menjadi halal. Tapi ada orang yang memperturutkan syahwat hawa nafsu, senang dengan lawan jenis, tidak pakai aturan agama. Pokoknya ketemu perempuan ya, kayak bebek ya. Bebek itu bebek jantan atau bebek betina saling mengganggu ya. Bebek jantannya bebek betinanya bapak ya udah, terus bebek betinanya denok, bebek jantannya tidak pakai ijab kabul akad nikah. Udah selesai puas, nyari lagi bebek betina yang lain. Itu berarti memperturutkan syahwat hawa nafsu. Ya, kalau bebek kan begitu. Karena aku lihat perlu bebek kawin. Karena itu kita harus mampu mengendalikan syahwat hawa nafsu. Akal sehat kita yang harus memimpin syahwat. Karena sabda Nabi, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asir. Beruntung kalau orang hidup itu akal sehatnya dipimpin, hawa nafsunya dipimpin. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asir. Dan celaka bagi orang yang syahwat nafsunya memimpin, akal sehatnya dipimpin. Kerja di kantor, gaji sudah cukup, sebulan 10 juta misalnya. Karena akal sehatnya yang memimpin, sekalipun dia mengelola keuangan kantor, serupiah pun dia gak berani, karena bukan haknya. Saya bekerja sudah digaji, ini bukan hak saya. Sekalipun serupiah 2 rupiah bukan hak saya tidak akan ambil. Namanya akal sehatnya dipimpin, nafsunya dipimpin. Sekarang siapa sih orang yang gak nafsu lihat duit? Apalagi zaman duit kita ini susah. Tapi coba kalau syahwat nafsunya yang memimpin, gaji sudah 10 juta 1 bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 juta. Tapi begitu ada kesempatan karena dia bendahara di kantor atau dia bagian mengelola uang di kantor, nah kesempatan mau kapan lagi, mumpung sekarang saya sedang mengelola duit di kantor, sikat. Itu berarti memperturutkan syahwat hawa nafsu. Orang yang pertama selamat sampai akhir kerjanya aman, beruntung dia karena akalnya bimbing. Orang yang kedua celaka, kerja baru waktu, misalnya masa kerjanya 10 tahun, baru 5 tahun sudah ditangkap KPK. Iya, pakai baju oranye, lalu kemudian dihadapkan di depan wartawan. Tapi karena akal sehatnya sudah hilang, syahwat nafsunya yang memimpin, biar kata di depan wartawan dijepret masih bisa tersenyum dan tertawa. Masya Allah. Nah itu namanya orang memperturutkan syahwat hawa nafsu. Karena itu bapak-bapak, ibu, hadirin-hadirat, kita harus bisa mengendalikan syahwat kita, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian gambaran yang ketiga,
yabqa ba'duhum 40 sanatan la yahdurul jama'ata lima yashummu min nabil qulubil ghafilin. Ada ulama sudah 40 tahun dia nggak pernah sholat jamaah. Ada orang alim dia tinggal di dekat masjid atau mushola selama 40 tahun dia tidak datang berjamaah ke masjid itu. Kenapa? Karena dia yashummu min nabil qulubil ghafilin. Dia telah mencium bau busuk hati orang-orang yang lalai kepada Allah. Nah, ukuran kita benar nggak pekerjaan seperti ini? Ini orang punya ilmu. Dia lihat umatnya itu sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia malah menyendiri, tidak bergaul, kemudian dia sholat pun di rumah, tidak beraktivitas. Ukuran kita benar apa enggak? Ya, ukuran kita enggak benar. Kenapa? Karena dia menata kesolehan hanya untuk dirinya sendiri. Sementara menata kesolehan itu soleh bersama. Kita membangun kesolehan itu harus soleh bersama, jangan soleh sendiri. Menata kebaikan itu harus baik bersama-sama, jangan baik sendirian. Sudah baik sendirian, kadang-kadang dengan mudahnya mencela orang lain yang dalam anggapan dirinya belum. Hati-hati. Saya punya kitab karya Imam Ibnul Jauzi. Itu kitabnya judulnya Talbisu Iblis. Bagaimana cara iblis memakai kepada manusia dengan pakaian sesuai dengan kapasitas manusianya masing-masing. Seorang alim, seorang ulama itu dipakai juga oleh pakaiannya iblis. Supaya apa? Supaya dia merasa diri paling benar, sehingga beranggapan bahwa orang lain itu ada pada posisi yang sama. Ada nggak yang begitu? Bisa jadi ada, bisa jadi. Maka kita harus berhati-hati. Atau orang ini sesungguhnya salah, tapi dipakai oleh pakaiannya iblis sehingga dia tidak pernah merasa salah dan dia perasaannya paling benar. Akhirnya tidak pernah mau mengakui kesalahan kepada orang lain dan dia tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Ini namanya talbisu iblis. Ngapain saya minta maaf sama dia? Orang saya benar kok, dia yang salah. Nah, jadi orang membentuk kesolehan itu jangan soleh dirinya sendiri, tapi solehnya berjamaah. Ada orang itu menjadi keteladanan, tidak sekedar dirinya, tapi juga keluarganya. Di Al-Quran disebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Di sini ada 4 orang. Pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, dan yang keempat keluarga Imran. Nabi Adam menjadi keteladanan pribadinya Nabi Adam, tapi keluarganya tidak diangkat menjadi keteladanan dalam masyarakat. Kenapa? Karena salah satu anaknya Nabi Adam itu dia berbuat dosa.
Ya, bahkan dia membunuh saudaranya sendiri, Qabil dengan Habil. Maka keteladanannya hanya sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi Allah Nuh menjadi teladan di umat, tapi pribadinya, bukan keluarga. Kenapa? Karena keluarga Nabi Nuh, istrinya tidak baik, anaknya juga tidak ada yang tidak. Istrinya Nabi Nuh namanya Wa'ilah. Wa'ilah. Kerjaannya dia tukang membuka aib orang lain. Sampai suaminya yang seorang nabi masih dicari keaibannya, celah dan cacatnya untuk dibicarakan kepada orang lain. Lu jangan percaya kan sama suami gua, biar kata suami gua ustaz, dia tidak beres, gua gak pernah dikasih uang belanja sama dia, jangan dipercaya omongannya, misalnya begitu. Ya, kan kebangetan gitu ya. Padahal Nabi Nuh seorang nabi, orang yang lebih dari. Nah, ini namanya keteladanannya secara pribadi, kesolehan pribadi. Tapi Nabi Ibrahim dengan Imran itu kesolehannya keluarga. Allah memilihkan keluarga Ibrahim menjadi keteladanan bagi seluruh umat manusia. Bagaimana tak teladan? Nabi Ibrahim punya istri Sarah. Nabi Ibrahim ngeluh tak punya anak, ngomong sama istrinya nawarin, ya udah bapak kalau mau nikah lagi. Tadi itu kan luar biasa. Jangan sekarang susah nyari orang perempuan nawarin suaminya suruh nikah. Ada nggak? Yang ada juga awas. Ya gitu. Dari istri tua melahirkan anak, Sarah melahirkan Nabi Ishaq, seorang nabi. Dari istri mudanya Hajar melahirkan seorang Nabi Ismail alaihissalam. Maka keluarganya menjadi teladan di tengah-tengah umat. Maka baik itu jangan sendirian. Baik itu ya kita dengan keluarga, ya dengan lingkungan masyarakat. Imran menjadi teladan. Imran itu kerjanya tukang kayu, karena Imran mubakkiran, ya, tukang kampak kayu. Kemudian istrinya wanita yang taat, lagi hamil berdoa kepada Allah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku sedang hamil. Aku berharap kalau bayiku nanti lahir, aku akan jadikan muharram, menjadi pelayan umat, menjadi marbot di masjid buat ngurusin umat. Ya, marbot itu tinggal kelasnya, ya. Kelas paling rendah ya tukang sapu, tukang bersih, kelas kedua ya tukang adat, kelas ketiga ya tukang ngimami, itu namanya marbot bersih. Coba ya, minta kepada Allah ya, supaya anaknya jadi marbot bersih. Ada nggak orang tua sekarang minta anaknya jadi marbot bersih? Orang rajin di masjid jadi diomelin sama mamanya. Ya atau kamu di masjid dulu pulang balik ke masjid, lu gak bisa kawin lu. Perempuan mana yang mau lu nikahin? Iya, emang orang perempuan cuma mau dikasih makan beduk doangan. Masya Allah. Nah ini contoh-contoh keteladanan. Maka kita membangun keteladanan diri kita, keteladanan keluarga kita, dan keteladanan ini kita jadikan acuan untuk mengajak umat supaya menjadi orang-orang baik. Kecuali kita sudah membina umat sudah menjadi baik, umat sudah menjadi umat yang sempurna dalam ibadah. Saya ingin menata hati diri saya mau sendirian dah,
mau berkhalwat meninggalkan keramaian silakan. Itu pun kalau kita sudah punya modal pengetahuan ilmu. Kalau bukan sholat reksek semua, mendingan sholat di rumah sendiri. Udah bener belum sholat itu? Udah tahu belum syarat rukunnya itu ibadah? Sementara syarat rukun sholat, ya, benernya ibadah belum tahu, kita sudah mau menyendiri, nggak mau kumpul dengan yang lain. Ya. Maka selamanya dia dalam beribadah melakukan kesalahan, salah dalam ibadah. Kalau ibadah kita salah, diterima nggak sama Allah? Maka kalau kita mencium bau keburukan di lingkungan masyarakat kita, bukan kita menghindar, tetapi justru kita harus membersihkan bau busuk mereka supaya kemudian menjadi bau wangi. Kebusukannya dihilangkan, tinggal semprot dengan wanginya. Perbuatan buruknya harus kita bersihkan, kemudian diganti dengan perbuatan yang فما أعرضك بمصالح الدنيا وما أجهلك بمصالح الآخرة. Apakah kamu tidak tahu bahwa hidup ini ada maslahat dunia, ada maslahat akhirat. Maslahatul dunia bil mal wa maslahatul akhirah bil amal. Maslahatul dunya bi malil katsira wa maslahatul akhirah bil a'malis shalihah. Maslahatnya dunia lewat harta, maslahatnya akhirat lewat amal soleh. Orang ingin sejahtera di dunia, ya kumpulin harta. Dari kontrak beli rumah, rumahnya dibagusin, fasilitas rumahnya semua serba ada. Dari meja kursinya, lemarinya, ruangannya ber-AC misalnya, terus kemudian ruang tengahnya sampai dapurnya, fasilitasnya ada. Itu namanya maslahat dunia. Nah, maslahat dunia itu kembali ukurannya adalah kita ini nerimo apa tidak. Maslahat dunia ukurannya kita ini terima apa tidak. Kalau rumah kita cukup sepetak, ya, lalu kemudian fasilitasnya ala kadarnya, tapi hati kita terima, adalah kamu adalah orang kaya. Orang kaya, ini kayak hati. Tapi sekalipun itu rumahnya sudah gede, fasilitasnya sudah bagus, tapi belum bisa terima, antal fakir, kamu orang. Iya. Jadi ya, kaya dan melarat itu sesungguhnya ukurannya adalah bagaimana orang memanage hati. Itulah maslahat dunia. Maslahat dunia itu ukurannya hati. Kalau hati kita sudah enak, hati sudah tenteram, adem, berarti sudah sampai pada maslahat. Maka orang hidup, kalau hidup itu ukurannya kemampuan, maka hidup akan tenang. Tapi kalau orang mengukur hidup ukurannya kemauan, maka hidupnya akan gelisah. Jadi kemampuannya 5.000, ya sudah, duit 5.000 itu dimanfaatkan, ya sampai di mana. Tapi kalau orang itu mengukurnya kemauan, ya, kemampuannya 5.000, kemampuannya 5.000, kemauannya 500.000. Jauh, ya. Jauh. Makanya cepat tua, ya. Badan kelihatan
lebih tua dari umurnya, rambut mestinya belum memutih sudah memutih. Kenapa? Karena kemauannya lebih besar dari kemampuan. Maka ya lebih besar pasar daripada dia. Maka maslahat dunia itu relatif. Tapi bagaimana kita harus kejar adalah maslahat akhirat. Kalau kita mengejar maslahat dunia meninggalkan maslahat akhirat, maka jahalaka bimasalihi akhiratika. Alangkah bodohnya kamu ketika kamu meninggalkan kemaslahatan akhirat. Sementara akhirat adalah tujuan kita yang sesungguhnya, sementara dunia adalah sekedar mampir sesaat kita. Dunia cuma mampir doang, akhirat nanti tujuan kita yang panjang dan lama. Maka fama ajhalaka bimasalihi akhiratika. Ya, alangkah bodohnya ketika kamu meninggalkan kemaslahatan akhirat. Misalul dunia indaka kaman kharaja ila dhai'ati wajtahada fakhazanal akhwat. Perumpamaan dunia di sisimu seperti orang yang keluar mencari pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan di tempat kerjanya, kemudian dia giat bekerja, lalu dia menyimpan bahan-bahan makanan pokok, sehingga makanan pokok itu akan bermanfaat saat waktu dibutuhkan. Tapi ketika kamu memperturutkan syahwat hawa nafsu, mencari maslahat dunia itu hanya untuk kesenangan dunia, berarti kamu sedang memelihara ular berbisa dan sedang mengumpulkan kalajengking yang berbisa ular. Ketika kamu terlena dengan ular berbisa atau kalajengking itu, fahalakta, maka kamu akan binasa. Orang yang sibuk dengan dunia meninggalkan tugas yang sesungguhnya, yakni mencari kemaslahatan akhirat, diibaratkan seperti orang sedang melihara ular berbisa, melihara kalajengking. Ular apa namanya? Ular sendok, ular kobra, buat mainan. Ya, dia masih bisa mengendalikan diri dari itu. Kalau dia terlena oleh ular kobra, dipatok, terus bisanya masuk ke dirinya, mati saat itu. Itu namanya orang terlena dengan kesenangan dunia, maka dia mati oleh kesenangan dunia. Kalau jika jalan, maka cukup bagimu itu sebuah kebodohan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi akhir yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.